Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulkifli Z, CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman. Pada video kali ini, saya menyajikan tugas modul 1M4 tentang budaya positif. Merupakan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Menurut Gossen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak atau siswa dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan, yaitu guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mendasari tindakan murid untuk berbuat kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus 1. Ada seorang siswa yang bernama Fajar. Dia kelas 11 tingkat SMA. Dia melakukan kesalahan berupa tidak mengerjakan PR atau tugas rumah mata pelajaran sosiologi. Assalamualaikum Fajar. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar Fajar pagi ini? Baik, Pak. Baik-baik ya? Ya, Sehat? Pak. Sehat, Pak. Nah, salam dulu. Ya. Muhammad Fajar ya? Iya, Pak. Kelas? EMP, Pak. Kelas EMP. E4 ya? Iya, Pak. Kenal dengan Bapak kan? Kenal, Pak. Fajar Sendiri, Pak. Saya Pak Zulkifli. Begini Fajar, Bapak langsung saja ya. Iya, Pak. Bapak mendapat informasi dari salah seorang guru, yaitu Bapak Mukti. Beliau mengajar sosiologi di kelas Fajar ya, di kelas E4 ya. Iya, Pak. Informasinya begini, ada masalah sedikit. Fajar beberapa kali tidak membuat tugas dan tidak menyerahkan. Apakah benar? Benar, Pak. Benar. Iya, Pak. Benar Fajar? Iya, Pak. Sebenarnya Fajar, bagi seorang siswa tidak membuat tugas atau terlambat menyerahkan tugas, itu biasa. Artinya bukan Fajar saja yang berbuat seperti itu. Iya, Pak. Bapak kan sudah lama juga mengajar, jadi sering kita temukan, Bapak temukan siswa yang terlambat menyerahkan tugas atau tidak membuat tugas. Seperti Fajar ya. Iya, Pak. Jadi bukan Fajar sendiri yang seperti itu. Terus tentu Fajar punya alasan. Kenapa Fajar tidak membuat tugas atau terlambat menyerahkan tugas? Kira-kira apa alasannya? Ya, sibukkan di rumah, Pak. Kesibukan di rumah, Iya. membantu orang tua. Bantuan tua, Pak. Ya, berapa orang saudara Fajar? 5, Pak. Berarti ada adik yang masih sekolah. Ada. Ya. Selain membantu orang tua, faktor apa kira-kira lagi yang menyebabkan sampai tugas Fajar itu tidak terkerjakan? Tugasnya susah, Pak. Oh, tugasnya rumit, Iya, Pak. susah, sulit lah ya. Iya, Pak. Tahu nggak Fajar, kenapa bisa sampai merasa sulit Fajar untuk membuat tugas itu?
Mungkin ada juga penyebabnya. Ada nggak? Enggak, Pak. Ada. Contohnya apa? Biasanya menjaga buku teman, Pak. Apa? Biasanya melihat buku teman. Biasanya Melihat buku teman. kalau minta bantu ke teman, Iya, Pak. tapi saat itu tidak dapat bantuan dari teman. Iya, Pak. Ya. Fajar, sekarang kan Fajar Bapak bantu untuk mencarikan solusi atau permasalahan yang Fajar hadapi ya. Iya, Pak. Ya. Mau Pak bantu ya? Mau, Pak. Jadi begini, kalau kita seorang siswa itu tentu ada aturan yang kita harus patuhi di sekolah. Iya, Pak. Ada aturan di kelas, ada kesepakatan kelas namanya. Iya, Pak. Misalnya dengan Bapak Mufti Ali itu guru sisiologi, Ya. apa kesepakatan kelas atau peraturan yang dibuat bersama Fajar dengan teman-teman di kelas? Yang tidak mengerjakan tugas sudah belajar di luar, Pak. Dari perpustakaan. Oh, berarti bagian tidak membuat tugas disuruh belajar di teras, Iya, Pak. ya, sampai tugasnya selesai. Iya, Pak. Ya, nah, itu bagus. Ada Fajar buat tugas di luar kelas itu? Ada. Ada, Pak. Ada. Jadi setelah ini Fajar apakah masih seperti itu juga dengan guru sisiologinya? Tidak, Pak. Tidak. Kan saya rubah, Pak. Akan Fajar rubah Iya, Pak. dengan cara Belajar lebih giat, Pak. belajar lebih giat. Kemudian kalau tugas-tugasnya Selesai, Pak. Selesai, Pak. diselesaikan. Ya, bagus Fajar. Iya, Pak. Mudah-mudahan Fajar bisa berubah dan sukses ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Fajar. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fajar dari kelas 10E4 dari SMA 2 Negeri Petanganai. Alhamdulillah, saya sudah rajin belajar dan mengikuti semua mata pelajaran dari guru. Terima kasih Pak Zulfikri. Kasus kedua terjadi pada Farhan, juga siswa SMA. Farhan terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam, Pak. Semangat Farhan, semangat ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Apa lihat ini agak lesu, agak loyo nampaknya? Ya, Enggak, Pak. enggak, ya, semangat. Baik-baik ya. Ya, Pak. Bagaimana keadaan orang tua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Terus Bapak dapat informasi dari beberapa orang guru pikir Farhan itu sering terlambat katanya. Betul atau tidak? Betul, Pak. Betul. Ya. Terlambat sampai di sekolah ya. Ya, Ya. Jadi begini Farhan, kalau masalah terlambat itu bukan hanya Farhan saja yang terlambat. Banyak siswa-siswa kita yang lain yang terlambat. Cuma alasannya berbeda-beda ya. Terus Farhan tentu punya alasan atau apa yang menyebabkan Farhan itu terlambat. Kira-kira apa alasannya? terlambat tidur, Pak. Terlambat tidur malam. Terus kalau terlambat tidur, kok terlambat sampai di sekolah? Ya, Pak, kan susah bangun, Pak. Oh, terlambat juga bangunnya. Ada dibangunkan orang tua, Ada. tapi mungkin putar badan saja ya. Ya. Dibangunkan sekali, putar ke kiri. Ya, Dibangunkan kedua, putar ke kanan, tarik selimutnya, masih tidur ya. Kira-kira begitu. Ya, Bapak juga kan seusia Farhan dulu kan tahu juga ya, Pak. ya kesenangan atau hobi dari anak-anak usia belasan. Ya, Pak. Terus penyebab Farhan terlambat ke sekolah itu karena terlambat bangun, Iya, Pak. bergadang karena pengaruh teman-teman mungkin ya. Iya, Pak.
Bapak bisa mencarikan solusinya supaya Farhan tidak terlambat lagi. Mau Pak kasih solusinya? Mau Pak. Begini Farhan. Eh, Begini Farhan. Kan di sekolah ini ada aturan. Farhan tahu itu ada aturan. Ada ya Pak. Ada aturan di kelas. Ya Pak. Itu namanya istilahnya kesepakatan kelas Ya ya. Pak. Jadi ada aturan sekolah, ada aturan kelas. Jadi aturan atau kesepakatan kelas mana yang Farhan langgar itu? Kelas sendiri Pak. Ya apa aturannya? Kayaknya tidak boleh terlambat Pak. Oh tidak boleh terlambat datang di sekolah. Iya Pak. Masuk tepat waktu ya. Iya Pak. Pas bel berbunyi masuk ya. Iya Pak. Ya. Jadi sudah sadar Farhan bahwa ada satu yang dilanggar ya, Iya, Pak. kesepakatan kelas, yaitu tidak boleh terlambat. Iya Pak. Jadi untuk berikutnya apa yang akan Farhan lakukan? Berusaha untuk waktu Pak. Lebih cepat bangun Pak. Cepat bangun. Itu sebelumnya agak cepat tidurnya Iya. supaya cepat bangunnya. Kemudian bersiap-siap, cepat pula datang ke sekolah sehingga tidak terlambat. Ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Farhan. Wabarakatuh, nama saya Muhammad Farhan, kelas 10 E7. Alhamdulillah saya sudah berubah, tidak terlambat lagi, tidak bergadang lagi, dan bisa belajar dengan baik. Buat yang menonton semangat. Dari kasus 1 dan kasus 2 dapat kita pahami dalam menyelesaikan masalah, yaitu kita harus melibatkan anak agar disiplin positif tumbuh dalam diri mereka. Agar disiplin positif tumbuh dalam diri siswa itu sendiri, tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman. Demikianlah kita saksikan bersama praktik budaya positif dalam menyelesaikan masalah siswa melalui segitiga restitusi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.